warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Mari kita lanjutkan ngaji bersama pada bulan Ramadan ini. Namun seperti biasanya, mari kita hadiahkan Fatihah dulu kepada baginda Nabi Muhammad SAW dan musannaf kitab ini. Nabailah wa syafa'atu Rasulillah wa ala alihi Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala sahbihi wa barakatuh wa ala sallallahu alaihi khususan ila khususan ila awali muassasat Rabbil Alamin wa khususan ila awali awlad tis'ah hijawah khususan ila ruh musallif wa nakhusu khususan ila ruh Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah lana abwaaba ilmika kama fatahtaha ala anbiya'ika wa ulamaika wal mutaqaddimina wal mutaakhirin wanshur alaina khazaina rahmatika birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain. Amin. Bab selanjutnya yaitu bab yang ke-14 halaman 20. Abu kasyafiku. Abuka utawi iki iku nerangno bapak sira. Abuka utawi iki iku nerangno bapak sira, nerangake bapak sira asyafiku kang yo welas. Asyafiku kang yo welas. Kemarin sudah panjang lebar dijelaskan tentang seorang ibu yang mempunyai kasih sayang tinggi. Dan sekarang giliran gantian seorang ayah pun juga demikian. Seorang ayah pun juga demikian. Jadi kita dalam menghormati orang tua, kita menghormati orang tua nggak boleh kita pilih-pilih. Baik ayah ataupun ibu nggak boleh kita pilih-pilih. Kalau sama ayah misalkan kalian lebih kalian hormati, kalian lebih kalian takuti, nah ini sebenarnya nggak boleh. Abu kasyafiku, seorang ayah itu pasti juga punya kasih sayang yang tinggi. I'lam ayyuhal waladun najibu. I'lam warwasiro. I'lam warwasiro ayyuhal waladu. Ayyuhal waladu bocah. Ayyuhal waladu bocah. Semuanya baik laki-laki ataupun perempuan. Walaupun di sini hitopnya laki-laki. An-najibu kamulyo. Ini berarti apa?
Kata-kata kalimat ini mengagungkan kita semua. Musannif pengarang kitab ini mengagungkan kita semua. Kita semua ini ya dianggap apa? Orang-orang anak-anak yang mulia. Semoga saja ini menjadi doa. Amin Allahumma amin. Anna abaka stune bapak siro. Anna abaka stune bapak siro yuhibbuka iku demen sapa ab ing sira. Iku demen sapa ab sapa abak ing sira. Aidon kelawan maneh misla ummika hale kaya ibu sira. Wahai anak-anakku yang mulia, sesungguhnya ayahmu, ayah kalian, ayah kita semua itu juga sangat mencintai kita semua, seperti halnya seorang ibu yang mencintai kita semuanya. Seorang ayah dan seorang ibu itu pasti. Jadi kalau seandainya ada seorang ayah, ada seorang ibu kok tidak cinta sama anaknya, tidak sayang sama anaknya, nah ini ya perlu dipertanyakan sifat keayahannya, sifat keibuannya, benar apa tidak? Dia itu sudah siap menjadi ayah apa tidak? Sudah siap menjadi ibu apa tidak? Makanya kalian sebagai calon-calon ayah, calon-calon ibu, kalian harus tahu apa kewajiban kalian terhadap anak, apa hak kalian terhadap anak, hak kalian terhadap suami, hak kalian terhadap istri. Kalian harus tahu. Jangan sampai apa? Jangan sampai kalian tidak tahu. Karena apa? Kalau tidak tahu hak kalian, kewajiban seorang suami terhadap istrinya, kewajiban seorang istri terhadap suaminya, terhadap suami apa? Kewajiban suami terhadap anaknya, ibu terhadap anaknya, maka apa? Maka yang akan terjadi nanti ya dalam kehidupannya tidak akan harmonis, ya, dalam kehidupannya tidak akan harmonis. Karena apa? Satu sama lain nggak tahu, tidak mengerti apa itu hak suami, apa itu hak istri, apa itu hak seorang anak. Jangan-jangan apa? Jangan-jangan misalkan kalian ketika mau nikah kalian masih blank, masih belum tahu hak saya terhadap suami itu apa saja ya. Hak saya terhadap istri itu apa saja ya. Nah, ini harus kalian ketahui semuanya. Jangan sampai kalian sudah berani nikah tapi apa? Tapi tidak tahu hak-hak kalian yang harus kalian lakukan. Belum lagi nanti hak kepada anak kalian, hak kepada tetangga, hak kepada kerabat, saudara-saudaranya atau keluarganya istri, keluarganya suami. Loh, itu semuanya punya hak yang harus kita jaga, harus kita penuhi. Fahuwa mongko utawi abaka bapak siro. Fahuwa mongko utawi bapak siro abaka yakhruju iku metu sapa abak, yakhruju iku metu sapa abak kulla yaumin ing saben-saben dina, kulla yaumin ing saben-saben dina, minal baiti saking omah, sobiron hale sabar alat ta'abi ing atase payah wal harri lan panas fayadhabu mongko budalan sapa ab ila dukani maring toko awis suki utawa pasar li
liyuhasila supaya ngasilake sopo ab, liyuhasila supaya ngasilake sopo abak ab bapak malan ing arto. Apa arto itu? Duit. Malan ing bondo ing arto ing duit. Yunfikuhu kang nafaqohake sopo ab ing mal. Yunfikuhu kang nafaqohake sopo ab ing mal. Alaika ing atase sira, alaika ing atase sira. Wa yashtari lan tuku sopo ab, wa yashtari lan tuku sopo ab laka krono are sira, laka krono are sira al malabisa ing pakaian, wal at'imata lan piro-piro panganan, wal at'imata lan piro-piro panganan. Ketahuilah wahai anak-anakku bahwasanya orang tua kita, ayah kita, kalau di sini dicontohkan seorang ayah yang kerjanya di toko, kerjanya di pasar, ya. Tapi tidak menutup kemungkinan ada pekerjaan-pekerjaan lain. Yang namanya pekerjaan seorang ayah itu kan beda-beda, banyak sekali. Ada yang memang pekerjaannya pelaut, ada yang pekerjaannya memang petani, ada yang beca, ada yang banyak sekali. Di sini apa? Dicontohkan seorang ayah yang pekerjaannya di toko atau di pasar. Jadi tahuilah wahai anak-anakku bahwasanya ayah kalian, ayah kita itu selalu keluar dari rumah sangat sabar, sangat tekun. Mulai pagi, misalkan kalau di Bangil itu pasarnya kan beda-beda. Kalau misalkan di pasar, ya pasar Bangil itu biasanya bukanya tengah malam, ya, tengah malam jam 2 atau jam 3, bubar jam 7-an, ya kalau nggak salah. Itu kalau pasar di pasar Bangil. Kalau misalkan pasar-pasar yang di toko di plaza, yaitu mungkin jam 8 sampai jam 11 atau jam 12. Intinya semua itu dilakukan oleh orang tua kita, dilakukan oleh ayah kita. Mereka sabar, ya walaupun terkadang sama sekali tidak ada yang beli, ya tetap mereka sabar. Untuk apa? Semua itu tidak lain hanya untuk kita, untuk kita sebagai anaknya, untuk ibu kita, untuk istrinya, untuk keluarga kita. Karena apa? Menghidupi keluarganya. Makanya kalian kalau sudah besar seperti ini, aslinya, ya, yang laki-laki, aslinya kalian ini kalau sudah balik, sudah dewasa, itu sebenarnya kalian itu sudah tidak tanggung jawab orang tua kalian. Oh ya, laki-laki, khususnya laki-laki ini, kalian ini kan sudah pasti sudah balik semua kan? Masa orang yang berubah? Kalian pasti sudah balik semua. Ini mestinya, ya, ini mestinya tanggung jawab orang tua, baik ayah ataupun ibu, itu sudah lepas mestinya. Terus ke orang tua itu masih mau memberikan nafkah, memberikan sangu, memberikan pakaian kepada kita semua, memberikan kepada kalian semua. Itu berarti apa? Orang tua yang sangat-sangat baik. Ya, mosok tega rek ngelepas anaknya sekolah, misalkan kon golek bondo-bondo dewi, kon golek kerjaan dewi, kon golek duit-duit dewi. Ada di sini yang kerja sendiri? Ada? Ya mungkin ada, memang ada. Ya nggak apa-apa. Kalau selama itu baik, tidak mengganggu kalian belajar, itu memang membantu orang tua kalian, ya nggak apa-apa. Karena apa? Sejatinya, hakikatnya kalian itu sudah tidak menjadi tanggung jawab orang tua kalian. Kalau perempuan, sampai kapan? Perempuan menjadi tanggung jawab orang tua itu sampai kapan? Sampai menikah. Ya, mau
Maksudnya apa? Kalian seperti ini masih nyantai-nyantai nggak apa-apa. Ya, tapi bukan nyantai-nyantai, jangan apa? Nyantai-nyantai, tapi apa? Ya tetap membantu orang tua. Misalkan orang tuanya kerja di toko, di pasar, ya dibantu. Ya, tidak itu apa? Duduk manis di rumah, terus nyekel HP, tok, ya jangan. Ya, walaupun itu semua itu adalah tanggung jawab orang tua kalian. Jadi nanti kalian kalau sudah menikah, baru orang tua kalian itu boleh melepas kalian. Maksudnya boleh itu apa? Istilahnya nggak dinafkahi, nggak dikasih makan sama orang tua kalian, itu nggak dosa. Ya, makanya Pak, kalian tuh siap-siap kalau mau nikah. Masuk anggar kawin, anggar nikah, soalnya apa? Orang kalau sudah dewasa itu seakan-akan apa? Pengen kawin, kok pengen nikah, kok. Padahal apa? Dia belum mempersiapkan diri, belum siap. Siap mental, siap apapun itu kadang apa? Tidak siap. Siapnya apa? Hanya percintaan saja. Waduh. Ya jangan seperti itu. Karena apa? Kalau kalian belum siap, ya, itu nanti akan mempengaruhi kalian ketika berkeluarga, itu pasti. Makanya dalam undang-undang itu kan apa? Ada batasannya. Ada batasnya, kalau nggak salah berapa? 18 tahun minimal. Jadi kalian yang sekarang umurnya 16 tahun, yang 17 tahun, wis ngumpet, wis kuweblek ya, pengen kawin, pengen nikah, yo diembar. Aku wis gak kuat, Pak. Iki yo opo iki, Pak? Wis gak kuat aku, Pak, iki, Pak. Beda dengan orang-orang zaman dulu ya. Orang-orang zaman dulu, mungkin orang-orang tua kita ya, itu memang nikahnya itu memang muda-muda. Ya. Orang-orang tua kita itu dulu memang muda, ya mungkin ya memang zamannya ya. Orang-orang tua kita itu dulu katanya ya rata-rata 16, 17 itu memang sudah nikah. 15 soalnya apa? Dijodohkan sama orang tua ya, perjodohan dari orang tua. Tapi apa? Orang tua kita, orang-orang dulu itu walaupun istilahnya apa? Mentalnya itu belum siap, tapi apa? Tapi zamannya itu beda dengan zaman sekarang. Zaman dulu, zaman orang tua kita itu tidak banyak tuntutan, ya kan? Makanya apa? Walaupun orang tua kita itu nikahnya itu nikah mungkin bisa dikatakan pernikahan dini, ya. Tapi apa? Pernikahannya itu abadi. Karena apa? Gak kalian neko-neko. Yang laki-laki yang gak banyak tuntutan, yang perempuan juga gak banyak tuntutan. Kalau sekarang zamannya berbalik, ya, zamannya sekarang itu berbalik. Pada waktu masih muda, bisa pacaran, ya, seakan-akan apa? Nyawa pun akan aku taruhkan demi engkau kekasihku. Pret, ya. Bujui ya. Jadi kalian perempuan-perempuan di sini ya, misalkan laki-laki yang ngomong seperti itu, ngedebrus, ngapusi. Tapi nggak tahu ya, dia nggak tahu. Tapi kenapa ketika seorang laki-laki itu merayu seperti itu rata-rata apa? Itu kelepek-kelepek, ya kan? Itu nggak tahu, itu pakai rayuan setan atau rayuan gombal. Rata-rata apa? Perempuan kalau sudah dirayu seperti itu ya seakan-akan itu memang benar. Padahal Pak itu jelas-jelas itu tidak benar. Gunung akan aku daki, lautan akan aku seberangi. Betul lah, lautan aku seberangi, lautan seorang dari aku seberangi. Betul lah. Tapi apa? Kan dibantu untuk merayu seorang perempuan itu, Masya Allah, langsung. Ya. Jadi apa? Memang zamannya beda. Orang tua kita dulu sama
zaman sekarang itu beda. Sekarang itu banyak tuntutan, ya, banyak tuntutan. Memang apa namanya? Banyak tuntutan bagaimana? Misalkan kalian lagi nikah, nikah lagi seminggu, njaluk HP anyar, njaluk gelang anyar, njaluk pakaian anyar, njaluk sepeda motor anyar, njaluk ini anyar. Mas, aku tuh kono sepeda motor anyar, Mas. Gak enak, Mas. Aku nengko nek fatayatan, nengko nek arisan, sepeda motor kanca-kancaku anyar kabeh. Kabeh nganggo gelang, Mas. Gak enak, Mas. Iki semuanya diminta. Nah, itu maksudnya apa? Banyak tuntutan. Padahal sing lanang kerjane misalkan ya nyuwun sowi, misalkan apa? Misalkan tani, cuman buruh apa? Misalkan buruh kuli bangunan, misalkan cuman beca. Tapi apa? Istrinya tidak tahu aturan, tidak tahu diri. Padahal apa? Istrinya itu sebenarnya sudah tahu bahwasanya suaminya itu tidak akan mampu. Tapi apa? Jaluk nek turuti ngambul, nek dituruti mulih mayu wong tuwane. Nah, soalnya apa? Ini memang mereka ini kalau pernikahan ini itu mentalnya itu kurang siap. Ya. Jadi kalian kalau misalkan yang sudah pengen nikah beneran, ya, terus ngoblek, itu apa? Gunakan puasa, ya, anjuran Nabi. Jadi wahai orang-orang, wahai laki-laki ataupun perempuan yang muda-mudi, yang sudah dewasa, kalian kok sudah ngobet nikah, tapi apa? Tapi gak duwe duit, gak duwe mahar, gak duwe apa meneh kanggo nguripi anake wong, gak duwe, maka apa? Maka perintah Nabi, puasalah kalian. Kenapa dengan puasa? Karena dengan puasa itu bisa menahan diri kita. Orang kalau tidak puasa itu kan ya mungkin syahwatnya besar, lebih besar, ya. Mulai yang mangan toh. Apa meneh kalau orang Arab, ya. Orang Arab itu syahwatnya itu besar. Makanya orang Arab itu cepat dewasa. Orang Arab itu cepat dewasa. Soalnya apa? Makanannya itu bergizi-gizi. Makanannya itu daging-dagingan. Di Arab itu, ya, di Arab itu makannya daging sama di Indonesia makannya daging itu beda. Kalau di Indonesia lauknya daging, ya, itu berarti apa? Kalau di Indonesia lauknya daging berarti apa? Yang dimakan itu nasi, lauknya memang daging. Mulai nasinya sak piring munjung, dagingnya paling apa? Ya 2 potong, ya 2 potong atau 3 potong, cilik-cilik. Ya, itu kalau di Indonesia. Tapi kalau di Arab sana itu beda. Di Arab sana itu beda. Di Arab sana itu apa? Justru misalkan ayamnya ayam utuh, nasinya paling cuma 20-an atau 30-an. Loh, ya. Atau misalkan dagingnya itu ya full, penuh, piringnya itu penuh. Tapi apa? Nasinya cuma paling cuma 3 suap, 4 suap. Ya. Makanya apa? Salah. Bahwasanya apa? Orang Arab itu apa? Cepat, tinggi, ya, tidak seperti kita, tidak seperti saya kecil-kecil orang gizi gitu. Atau memang apa? Keturunan kecil. Ya makanya Pak, orang di sana, orang-orang Arab itu di sana kalau makan talaman, ya makan talaman itu, ya, satu talam itu kadang apa? Kadang satu talam itu apa? Isinya apa? Kambing muda namanya apa? Kambing muda apa namanya istilahnya di sini? Apa? Kalau istilah saya itu tempe, ya, tempe. Itu maksudnya apa? Kambing muda. Kambing muda bukan kok tempe cilik lagi lahir, tidak, ya. Jadi apa? Kambing yang muda, ya kurang lebih umurnya
ya 1,5 tahun atau bahkan 2 tahun. Gak usah lumayan gede. Nah itu sebenarnya maka satu talam, satu nampan, apa itu yang bunder itu, bagi atau talam atau apa, itu satu kambing utuh, ya, kambing utuh, nasinya itu sedikit, dibuat makan untuk 2 kadang 3 orang saja. Masya Allah. Satu kambing, ya, satu kambing dibuat makan untuk 3 orang. Saya dulu pada waktu haji di sana, saya pernah ikut ngaji di Sayyid Ahmad. Ketika di sana itu tiap malam itu dijamu, ya, dijamu, dikasih makan, ya gitu, makannya ya talam bagian. Itu pasti ya. Orang coba bayangkan istri saya, orang kecil-kecil seperti saya, ini apa? Yang dimakan ya saya makan apa? Ya wis daging nedok, kamu bisa, ya, masakan yang enak. Seperti orang Indonesia makannya satu talam, isinya balik apa? Paha 2 potong. Paha ayam, bukan paha sapi. Kalau tadi sapi, kalau tadi paha ayam. Ngono ayamnya cilik. Bisa piye? Ayam potong bisa, ya Allah, melasi wong Indonesia. Ya makanya makanya kalau di kita itu sahabatnya orang kalau sudah dewasa itu biasanya menggebu-gebu, ya. Makanya kalau di Mesir sana waktu dulu saya kuliah itu juga gitu, seorang perempuan atau umurnya yang lebih 8 atau 9 tahun atau 10 tahun itu sudah kayak umurnya 20 tahun, ya. Jadi padahal apa? Sekolahnya ya seandainya di sini pada sekolah SD. Sekolah itu sudah tinggi. Ya. Sekolah SD, MI itu sudah tinggi. Padahal umurnya ya lebih 9 atau 10 tahun itu di Mesir. Laki-laki perempuan itu sama. Makanya kalau kalian itu membaca sejarahnya, Nabi Muhammad itu pada waktu menikahi Sayyidah Aisyah umurnya berapa? Umurnya 9 tahun. Lupa masuk arek cilik 9 tahun kan arek cilik, Pak. Arek 9 tahun itu cilik, Pak. Ya, cilik Pak. Masuk tahu Kanjeng Nabi, Pak. Loh, jangan samakan orang Indonesia sama orang Arab beda. Ya, 9 tahunnya Indonesia sama 9 tahunnya orang Arab itu beda. Kayak tadi kita tahu orang Arab itu tapi umurnya seakan-akan sudah 20 tahun. Jadi perkembangannya orang Arab itu sangat pesat, tapi ya ada tapinya. Tapi kelemahannya, kekurangannya, tuanya itu juga cepat. Ya, tuanya orang Arab itu juga cepat. Soalnya apa? Mudanya cepat, dewasanya cepat. Makanya apa? Tuanya juga cepat, apalagi perempuan di sana. Perempuan di sana itu umurnya kalau 9 tahun, 10 tahun itu subhanallah. Ya. Jadi saya hidup di sana lama, soalnya apa? Ya pandangannya enak. Cuci mata. Soalnya apa? Ya walaupun masih muda, itu apa? Sudah kelihatan dewasa. Di sana itu lebih-lebih perempuan, ya di Arab baik Mesir atau Mekah atau dimanapun itu di sana enae itu perempuan. Orang enae sih, ya. Soalnya apa? Perempuan itu enae apa? Enaknya di sana itu cuma duduk manis saja.
Semua pekerjaan rumah itu semuanya dihandle oleh suami. Loh, enak kan? Dulu pernah main ke rumah teman saya, orang Mesir, orang asli orang Mesir. Itu kehidupan tiap hari itu ya gitu. Ya, kehidupan itu tiap hari seperti itu. Ibunya, padahal masih muda, ya mungkin kisaran 25 atau 30 tahun lah. Ya. Tapi apa? Saya ketika di situ, ya saya kan kalau di situ main itu ya kurang lebih jam 9, jam 10 siang ya, kan sampai jam 1, jam 2 siang ya. Ibunya itu apa? Pasti masih tidur. Jam 9, jam 10. Ibunya pasti masih tidur. Padahal apa? Suaminya itu pagi-pagi ya, habis subuh itu sudah masak, sudah nyapu, sudah membersihkan rumah, sudah porak-porak, sudah nyuci baju, sudah menyiapkan sarapan, semuanya sudah disiapkan oleh suami. Wih, enak ya. Terus ibunya kapan itu? Bangunnya kapan? Tanya. Jadi apa? Ibunya di sana itu kalau bangun itu ya di antara ya sekitar jam 12, jam 12 itu baru bangun ibunya. Padahal apa? Semua pekerjaan itu apa? Sudah disiapkan oleh suaminya. Makanya apa? Enaknya enggak enak. Itu enak, sisi enaknya. Jadi apa? Yang saya perhatikan seorang ibu di sana itu hidupnya di sana itu cuma apa? Tidur, makan, sholat, tidur, makan, sholat. Semua pekerjaan tidak pernah dilakukan. Nah, makanya, nah ini gak enak. Di sana kalau orang yang sudah menikah itu rata-rata Pak, cepet lemu. Ya, gembrot. Ya. Kalian tahu kan pasti kalau misalkan di TV ya, orang kalau sudah berkeluarga di sana, apalagi misalkan umurnya sudah 40 tahun, 30 tahun, 50 tahun itu ya jelek lah. Ya, pandangannya nggak enak. Soalnya apa? Mereka itu kayak raja memang. Ibu-ibu itu raja. Coba kamu bayangkan, nyapu nggak pernah, orang-orang nggak pernah, nyuci baju nggak pernah, masak nggak pernah. Enak. Jadi gitu. Nggak sehat, makanya apa? Orang di sana perempuannya ya umurnya pendek-pendek. Umurnya pendek-pendek. Rata-rata di sana ya memang ya 50, 40 itu rata-rata meninggalnya di sana. Itu jarang. Soalnya apa ya, perempuan kalau laki-laki panjang umur banyak. Ya, soalnya apa? Memang aktivitasnya luar biasa banyak. Kalau perempuan ya kayak tadi kayak raja. Ya, jadi di sana itu perempuannya itu cantik, laki-lakinya ya podua yang ganteng. Soalnya apa? Perempuannya itu keturunan Ratu Cleopatra, makanya cantik. Masya Allah. Kalau perhatikan orang Indonesia jauh ya, bukan menghina, tapi apa ya memang Allah menciptakan seperti itu ya adil ya. Jadi apa, kembali lagi ke hawa nafsu seorang remaja, seorang yang sudah menginjak dewasa itu biasanya apa, menggebu-gebu. Makanya apa, kalau kalian itu pengen ngeblet nikah maka apa, puasalah, karena itu bisa mengurangi nafsu kita. Orang kalau puasa kan gizi kan vitamin tidak masuk pada tubuh kita. Hanya apa? Ya, rada lemes kan. Ya. Rada lemes. Hanya apa? Nafsunya juga akan berkurang. Sing biasa gebu-gebu pengen nikah, aku kudu nikah. Poso ya, lemes. Makanya apa? Poso. Tapi kalau misalkan kalian itu semua bernikah, kemampuannya memang ada, uangnya ada, semuanya ada, ya nggak apa-apa. Gaspol, ya. Ya, tapi apa? Kalian harus belajar apa hak-hak kalian, hak-hak istri kalian.
Ya, kewajiban-kewajiban itu harus tahu, jangan sampai tidak tahu apa-apa. Apapun yang dilakukan oleh orang tua kita, baik ayah kita, baik ibu kita, itu tak lain hanya untuk kita, ya, untuk kita. Misalkan kalian tinggal bilang, Pak, wae bayar sekolah, biar dong 500.000, kan tinggal bilang. Kok angkai do 500? Iya Pak, mulai karo bayar LKS, kalau bayar seragam, karo bayar iki, kayak bayar iki. Pak, jalur sapu Pak, Pak ini Pak, atau ibu, Bu jalur ini, Bu minta ini, Pak sepeda motor Pak, sepeda Pak. Aduh Pak, mulai Pak, masuk ngontel Pak, masuk gonceng koncone Pak. Itu semua berarti apa? Orang tua ketika kerja, orang tua bekerja itu tak lain hanya untuk kita semuanya. Ya, makanya kan kalian yang sudah dewasa ini, kalian jangan jaga wong tuwane. Jaga harus bisa membantu, harus bisa meringankan beban orang tua kita masing-masing. Wa kullu syai'in lan ing saben-saben suci tahta jukang butuh sira maring syekh ilahi maring syekh tahta jukang butuh sira ilahi maring syekh wa huwa hale utai abad bapak sira ma'adalika dalam surtani mengkono matur kabeh mau masrurun iku bungah wa farhanun lan seneng jadi walaupun orang tua kalian, orang tua kita, ayah kita, ibu kita walaupun kerja tidak tahu tidak tahu waktu, tidak tahu capek, tapi orang tua kita itu tetap bahagia, tetap senang. Walaupun orang tua kita itu kita mintain terus, kita repotin terus, tapi orang tua kita itu tetap senang. Soalnya kita itu sehat, kita itu berkembang, kita itu ya sehat. Karena kalau sakit pasti orang tua kita juga akan susah. Karena masalah biaya juga pasti akan mengeluarkan banyak, masalah uang juga akan mengeluarkan banyak, mungkin berlipat-lipat. Nah itu semuanya istilah enjoy dilakukan oleh orang tua kita. Jadi orang tua kita kali kalau sudah siap menjadi orang tua, ya siap menjadi seorang suami, ya, dan juga sudah punya bekal untuk nikah, maka nikah nggak apa-apa, ya, nikah nggak apa-apa, siap tok Pak, awak dhewe Pak, cuman kok dikei pangono Pak bojone iki Pak, panwatu lho, mosok dalu wong tuane terus, Bu berhasil tak Bu, jalur duit kanggo blonjo Bu, harus sudah rumah tangga sendiri, masa masih manja minta orang tua, jangan sampai. Wa abuka hale utawi bapak sira yuhafidhu ikun jaga sapa abuk ala sihatika ing atase sihat sira, ala sihatiha ing atase sihat sira, wa yahsuruka lan jaga sapa abuk sira, min kulli ma saking saben-saben barang yudhika
Yu'dika kang larakake apa ma ing sira. Yu'dika kang larakake apa ma ing sira. Fa idza marita mongko nalikane loro sapa sira. Fa idza marita mongko ing dalem nalikane loro sapa sira. Fa innahu mongko sedurunge fa innahu mongko sedurunge ya zan iku susah kathiron sapa yahzanu iku susah sapa kathiron kelawan akeh. Kathiron kelawan akeh. Jadi ketika ayah kalian itu melihat kondisi badan kita sedang sakit, maka apa? Ayah kita, ibu kita itu pasti langsung segera susah, pasti langsung segera nyari obat, pasti langsung segera beli obat ke dokter, ngantar ke dokter, ke puskesmas, ke rumah sakit, itu pasti. Padahal terkadang orang tua juga tidak punya apa-apa, uang pun kadang tidak punya, tapi apa? Tapi melihat anak yang sedang sakit, apapun dilakukan. Utang siapapun yang pada tetangga yang sebenarnya mungkin tidak pernah hutang, itu semuanya pasti akan dilakukan oleh orang tua kita. Ya makanya apa? Jangan sampai kita itu merepotkan terus. Perempuan ini terutama ya, misalkan tugas seorang ibu di rumah itu kan banyak ya, ada nyapu rumah, kora-kora, cuci baju, ada nyetrika, ada masak. Itu semua kan apa? Itu semuanya biasa dilakukan oleh ibu kalian. Usahakan apa? Kalian itu juga membantu ibu kalian. Jangan sampai apa? Jadi anak manja, suruh kura-kura, bu, gak enak bu, bau bu, ya, eman bu, tanganku halus bu, eman bu, nek aku nyuci tanganku melupas bu, loh, boleh apa? Anak mama, anak manja. Ya, baiklah kita ketemu perempuan, dibantu pekerjaan rumah seorang ibu kalian. Walaupun kau akan beribadah, tidak hanya itu saja, tidak hanya susah saja, tapi apa? Langsung orang tua kita ketika melihat kita sedang sakit, melihat anaknya sedang sakit, maka apa? Langsung membawa kita ke dokter, atau memanggil dokter, atau membawa kita ke puskesmas, ke rumah sakit. Nah, itu apa? Itu adalah demi kita. Wa ya'u lan dungo atau ngundang. Wa ya'u lan ngundang sapa ab. Wa ya'u lan ngundang sapa ab laka rono are sira. Tabiban ing tabib. Tabiban ing dokter. Wa yashtari lan tuku sapa ab. Wa yashtari lan tuku sapa ab lan rono adwiyatan ing pira-pira tombo, ing pira-pira obat. Adwiyatan ing pira-pira obat. Wala yafrahu lan ora bunga. Wala yafrahu lan ora bunga sapa alias susah. Illa idza ta'afaita. Illa idza ta'afaita angin nalikane wis waras sira. Illa idza ta'afaita angin nalikane wis waras sira. Wa halil utawi abda iman ing dalem selawas-lawase. Ya iman ing dalem selawas-lawase. Yang da'u iku donga. Yang da'u iku donga sapa ab. Yang da'u iku donga sapa ab Allah ing Allah. Allah ing Allah. Laka krono alesino. Laka krono alesino. Bismillah melawan manas. Bismillahirrahmanirrahim lawan lemparan wassalamati lan selamat. Nah itu adalah jerih payah seorang ayah, seorang ibu. Makanya apa? Ada istilah seorang ibu, seorang ayah itu bisa merumat, itu bisa apa? Merawat 10 anak
Ya, seorang ibu atau ayah itu bisa merumat, bisa merawat, bisa apa? Merawat 10 anak. Tapi apa? 10 anak itu tidak bisa merawat satu orang tua, baik ayah ataupun ibu. Ya kan? Maksudnya bagaimana Pak? Orang yang punya anak banyak, misalkan saya contohkan 10 misalkan. Ada seorang ayah dan ibu itu mempunyai anak 10. Itu apa? Ayah ibu itu bisa merawat anaknya yang jumlahnya walaupun 10. Ya kan? Bisa sampai besar, bisa sampai kerja, bisa sampai sukses. Tapi apa? 10 anak, sekarang dibalik. 10 anak itu belum tentu bisa merawat satu orang tuanya. Ya kan? Banyak kan? Ya, misalkan apa? Anaknya itu banyak, misalkan saudaranya 10. Tapi apa? Ketika ada orang tuanya yang sudah nyon sewu, misalkan pikun. Ya, orang tuanya pikun. Itu masalah, lempar-lempar. Sampai mbak, ya, bapak kalau sampai malah tuh pempes, untuk ganti pempes, jijik mbak. Ya kan? Dilempar sana. Sampai mas, aku gak anakku, gak kolu aku, kok nek ngising ya opo carane, kok nek. Loh, padahal apa? Dulu ketika kita kecil itu yuk, menggantikan pempes berapa tahun? Ibu kita, ayah kita berapa tahun? Tapi sekarang gantian, ya, ibu kita yang minta, ayah kita yang meminta, itu lempar, saling lempar. Ya, makanya apa? Orang tua punya anak 10 misalkan, ya, itu bisa merawatnya semuanya. Tapi apa? Kalau ada anak 10, itu belum tentu bisa merawat ibunya atau ayahnya. Ya, orang dulu kan apa? Orang dulu kan anaknya banyak. Saudara ibu saya, ya, saudara ibu saya, Pak D dan bulik saya, itu jumlahnya berapa? Jumlahnya 27 orang. Ya, saudara ibu saya itu jumlahnya 27 orang. Ya, keluarga besar kan? Keluarga besar. Jadi apa? Pak D saya, Bude saya, bulik saya, dari ibu saja, ya, dari ibu saja itu jumlahnya 27. Itu padahal baru Bude bulik. Makanya apa? Saya kalau sama istrinya Pak Le, istrinya paman, ya, atau suaminya bulik, suaminya istrinya apa tante, itu terkadang apa saya nggak kenal namanya. Soalnya apa? Terlalu banyak. Ya, jadi misalnya itu ada tadi saya, istrinya siapa ya? Nggak kenal. Ya kenal wajahnya kenal, tapi kenal namanya nggak kenal. Soalnya apa? Menghafal sampai 27. Itu dari ibu, tapi dari tempat ibu. Ya, 27 anak itu dari 4 ibu. Jadi mbah saya dari jalur ibu itu istrinya 4, anaknya 27. Kalau dari ayah, ya, kalau dari ayah itu saudaranya 13. Ya. Dari ibu 27, dari ayah 13, berarti berapa? 40. Belum sepupu, misanan. Loh, makanya Pak, saya sama misanan itu kadang ya enggak kenal. Boleh Bu. Satu Pak D kadang punya anak 10, punya anak 12. Loh. Padahal apa? Pak D saja, Pak D Bude saya dari ayah ibu saja sudah 40. Engkau belum misanan. Ya, misanan situ apa? Misanan satu Pak D saja ada yang anaknya 12, ada yang 13, ada yang 6, ada yang 10. Berapa itu? Dan kalau sekarang kan apa? Kalau sekarang apa? Cukup apa? 2 anak cukup. Anaknya sidik-sidik, loro, telu, siji, ya.
Kalau orang-orang dulu itu banyak-banyak akaikan anak. Soalnya apa? Akaikan anak rezekinya juga akan banyak. Tapi apa? Orang sekarang itu kebanyakan apa? Sama takut. Kok nek duwe anak neh, engko ya apa mangane wong anak siji wae apa? Angel apa? Angel ragati, angel nguripi, angel ngrumat. Apa meneh kok duwe anak loro, apa meneh kok duwe anak telu, kok apa meneh duwe anak papat, ono limo. Iku berarti apa? Kurang percaya karo pangeran. Ya. Padahal apa? Semua makhluk hidup itu pasti dijamin makannya oleh Allah. Jangankan manusia, hewan sekecil apapun itu dijamin makannya oleh Allah. Coba kali bayangkan, entung itu apa bahasa sekarang itu? Ulat yang ada di daun pisang, apa istilah kalian? Apa? Kepompong? Apa? Kepompong ya? Ya, sepompong. Entung, kepompong yang ada di daun pisang. Itu mereka, dia itu kan beberapa hari. Ya kan? Itu kan semedi sampai berhari-hari. Loh, ya kan? Di daun pisang, akhirnya apa? Di bulet-bulet itu kan semedi sampai berhari-hari. Sampai kadang 7 hari, 6 hari, 8 hari, itu makan loh. Terus bagaimana cara makannya? Apa ada manusia yang pernah ngasih makan untuk kepompong yang ada di daun pisang? Nggak ada kan? Tapi ternyata apa? Walaupun dia itu semedinya ya kurang lebih 1 minggu atau 10 hari, itu tetap masih hidup. Padahal apa? Nggak pernah ada yang ngasih makan. Oh, ditutup semua, ditutup rapat. Tapi apa? Ya tetap hidup. Terus makanya dari mana Pak itu Pak? Ya wallahu a'lam. Itulah kekuasaan Allah. Ya, apalagi kok cuma manusia. Ya, makanya Pak, kalian nanti kalau sudah berkeluarga, punya anak, seket nggak apa-apa. Ya. Udah kuat. Ya, soalnya apa? Semua sudah ada yang jatah. Ya, semuanya sudah ada yang jatah. Karena itu semuanya sudah ada catatannya. Oh, rezeki ini iki si A ketika masih bayi sekian, ketika anak-anak sekian. Itu kan sudah apa? Sudah dicatat ketika kita masih berada di dalam kandungan ibu kita. Wa abuka hali utai bapak siro, wa abuka hali utai bapak siro yufakiru iku mikir sopo abuk, yufakiru iku mikir sopo abuk kulla waktin ing dalam saben-saben waktu, kulla waktin ing dalam saben-saben waktu. Fi sya'ni tarbiyatika ing dalam urusan pendidikan iro, fi sya'ni tarbiyatika ing dalam urusan pendidikan siro. Walidzalik lan krono mengkono mikirake, walidzalik lan krono mengkono mikirake siro, yudhiluka nglebake sapa ing siro, yudhiluka nglebake sapa ing siro al madrasata ing madrasah. Wa yashtari lan tuku sapa abuk laka krono ayasiro al-kutuba ing piro-piro kitab, al-kutuba ing piro-piro kitab, wa adawati ta'limi lan piro-piro perabot sekolah, wa adawati ta'limi lan piro-piro perabot sekolah, litakuna supaya ono sapa siro, fil mustaqbali ing dalem mangsa kang bakal teko, fil mustaqbali ing dalem mangsa kang bakal teko, rajulan iku dadi wong lanang kamilan kang sempurna. Nah, seorang ayah kita itu juga memikirkan ketika kita sudah dewasa, kita sudah menginjak anak-anak. Ya opo rek anakku iki wis wayahe PAUD, anakku iki wis wayahe sekolah SD, sekolah MI, sekolah madrasah, sekolah sanawiyah, sekolah aliyah ma'arif bangil.
Ya, engko mbayari ya apa rek? Tuku kitab ya apa? Tuku apa? Seragam itu ya apa? Ya. Makanya dulu ya sedikit cerita. Dulu saya waktu kuliah. Dulu waktu saya kuliah itu saya minta kiriman untuk jatah apa? Jatah makan, jatah hidup. Itu seingat saya hanya pertama kali saja. Padahal apa? Saya kuliah kurang lebih 6,5 tahun di Mesir sana. Tapi apa? Nggak pernah saya minta kiriman jatah untuk makan, untuk hidup di sana. Akhirnya apa? Ya di sana berusaha sendiri. Saya di sana jadi cleaning service pernah. Ya. Kamu anggap di sana saya kuliah di Mesir itu terus duduk manis, terus ongkang-ongkang enak. Orang tua saya itu juga kaya ya enggak, miskin ya enggak, pas-pasan lah. Ya. Tapi apa? Alhamdulillah bisa kuliah ke luar negeri. Tadi apa? Pengalaman saya di sana, saya jadi cleaning service, istilahnya jadi babu. Ya. Saya jadi pramusaji. Apa pramusaji? Mengantarkan makanan di warung, ya, mengantarkan makanan di warung itu pernah. Korah-korah di rumah makan pernah. Apa cleaning service, membersihkan hotel di Mesir sana juga pernah. Halo, ya. Jadi apa? Semua saya lakukan. Untuk apa? Untuk kehidupan saya. Makanya ayah saya dulu ketika saya ke Mesir, itu ayah saya itu sering nelpon saya. Ya, sering nelpon saya. Nelpon kenapa? Soalnya saya itu nggak pernah mau dikirimi uang. Saya minta kiriman itu hanya 2 bulan pertama saja, 500.000. Selanjutnya, ya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun itu nggak pernah. Akhirnya apa? Ya nyari-nyari sendiri, nyari usaha-usaha sendiri. Ya kayak tadi itu cleaning service dulu kan babu. Ya, jadi apa? Jangan anggap di sana enak apa? Tinggal minta uang ini itu ya tidak. Tapi apa? Justru saya harus usaha sendiri. Terus apa? Saya harus bisa prestasi. Ya, saya harus prestasi. Dan alhamdulillah dengan barokahnya doa seorang ibu, barokahnya belajar dengan gigih tekun, alhamdulillah saya kurang lebih 4 tahun itu langsung mendapat beasiswa. Loh ya, beasiswa. Jadi apa? Tiap bulan, awal bulan tanggal 1 saya langsung pergi ke bank, langsung bawa kartu beasiswa, kartu prestasi. Ya, jadi istilahnya kalau di BNI beasiswa itu tiap bulan selama kurang lebih 4 tahun. Loh ya, itu apa? Itu prestasi. Jadi kurang lebih 4 tahun saya dapat beasiswa. Itu tidak dari Indonesia, tidak dari Mesir. Padahal saya kuliah di Mesir dapat beasiswa dari Kuwait, negara Kuwait, negara minyak. Bahkan saya haji ya, saya haji itu juga gratis dari ya istilahnya apa? Istilahnya prestasi. Haji gratis, kuliah gratis, wis gak usah nunggu sampai 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun haji. Gitu saja Pak, masih dikasih gaji pada waktu saya dulu itu dikasih gaji 45 juta. Ya, wis gaji apa? Haji gratis. Ya, apa? Saya dikasih uang saku itu kurang lebih 45 juta. Loh, makanya apa? Orang kalau prestasi hidup dimanapun itu insya Allah ya enak. Ya makanya apa? Kenang-kenangan, salah satu kenangan yang sekarang masih ada dari haji saya itu adalah sepeda motor saya. Ya, sepeda motor saya itu adalah kenang-kenangan sisa uang dari haji gratis itu, uang saku. Nah, makanya apa? Kalian sebagai anak yang sudah dewasa, sudah remaja, kalian itu apa? Kalau ingin menggapai cita-cita kalian itu apa? Harus punya prestasi. Apa yang kalian banggakan?
Kalian keluar lulus dari sini itu apa yang kalian punya? Kalian misalkan punya hobi apa ya, yang istilahnya bisa ditularkan kepada orang lain, misalkan kemampuan apa yang bisa ditularkan orang lain, misalkan kemampuan mengajar, kemampuan apa, lakukan. Karena apa? Itu barangkali bisa menjadi jalan kehidupan kalian, jalan kehidupan kalian berumah tangga kalian nanti. Ya, karena apa? Orang kalau prestasi dimanapun insya Allah juga akan dicari. Ya, dimanapun itu akan dicari, dimanapun berada. Adapun walati ma'abihi wallahu a'lam bishawab. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa binadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi amil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin billah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima 'allamtana waj'al lana ilman nafi'an wa 'amalan salihan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakiran wa na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali karim wa 'azimi sultani. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan tayyiban wasi'an. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarraqana ba'dahu tafarruqan ma'suman. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammad bihaqqi shahr Ramadan ij'alna wa zawjatina wa walidina wa auladana wa ahlana wa danadana wa jami'an fi hadhihi al-madrasah min al-ilmi wat-taqwa war-ridha waj'alna wa iyyahum min husnil khatimah waj'alna wa iyyahum min ahli jannah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil-muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya ilahana ij'al madrasatana hadhihi madrasatan thanawiyah madrasah 'aliyah ma'rif bangil madrasatan tayyibah madrasatan maimunah madrasatan zaidah madrasatan ma'murah bi fadlika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.